Radio Nesa Informasi Edukasi dan Prestasi. Hari ini, edisi kali ini kita akan berbincang dengan Ibu Dr. Ani Juwariah MSI di Bincang Prodi. Sebelumnya saya ingin bertanya kabar dari Ibu Ani sendiri. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pandemi seperti ini tetap di rumah mengajar secara online ya Ibu. Iya. Apa susahnya ketika harus mengajar online dengan jurusan Sendra Tasik Ibu? Ya, selama pandemi ini terus terang kami termasuk yang paling terdampak karena karakteristik prodi kami itu kan banyak praktek. Jadi bagaimana mengajar praktek tari langsung harus menyentuh mahasiswa, harusnya menari itu seperti ini, mahasiswa bisa kurang tegek atau badannya. Nah, itu kan kalau langsung kan enak kebetulan. Kalau sekarang kan nggak lewat video, lewat apa, sementara kadang sinyal itu tidak bagus, mahasiswa rumahnya di pegunungan dan seterusnya. Itu kendala bagi kami. Ini salah satu kendala dari Ibu Dr. Ani sekaligus dosen dari Sendra Tasik ya Ibu, pendidikan Sendra Tasik. Ini berarti kita akan membahas lebih banyak tentang pendidikan Sendra Tasik maupun jurusan Sendra Tasik. Prodi ini sebenarnya prodi apa Ibu? Prodi Pendidikan Sendra Tasik itu merupakan bagian dari jurusan Sendra Tasik yang memiliki dua prodi, yaitu Prodi Pendidikan Sendra Tasik dan Prodi Seni Musik. Nah, awalnya kami dulu dari jurusan seni tari, itu tahun 80-an, itu ada program diploma, kemudian tahun 86, kebetulan saya angkatan pertama, strata 1 di KIP Surabaya jurusan seni tari. Iya. Kemudian berkembang, ada drama, ada musik, akhirnya menjadi Sendra Tasik. Dan sekarang sudah memiliki dua prodi, yang satu prodi seni musik murni. Gitu. Sudah selama berpuluh-puluh tahun berdiri prodi pendidikan Sendra Tasik ya Bu ya. Apa visi misi dari prodi Sendra Tasik sendiri, pendidikan Sendra Tasik? Ya, untuk prodi pendidikan Sendra Tasik, visi kami adalah menjadikan prodi yang berdaya saing nasional dan memiliki kekuatan dalam keilmuan seni drama, tari, dan musik. Itu visi kami. Tentunya itu merupakan penurunan dari visi UNESA dan visi Fakultas Bahasa dan Seni serta visi jurusan Sendra Tasik. Begitu. Kalau dari sisi mahasiswanya, berapa jumlah mahasiswa yang terdaftar di Prodi Pendidikan Sendra Tasik atau mungkin daya tampung dari UNESA sendiri dan bagaimana antusiasme dari calon mahasiswa Pendidikan Sendra Tasik Ibu? Ya. Untuk daya tampung tiap tahun kami dari Prodi Pendidikan Sendra Tasik itu sekitar 100 mahasiswa dan antusiasme sangat bagus, terutama yang dari jalur SBMPTN, kan kita mengikuti aturan nasional, ada dari jalur SNMPTN, kemudian SBMPTN dan Mandiri. SBMPTN pernah sampai sekitar 400 yang mendaftar. Kemudian kuota kita kan setiap tahunnya 100 itu dengan komposisi SNMPTN sekitar 30%, SBMPTN 40%, Mandiri 30%. Nah itu jadi juga ya banyak yang nggak bisa masuk gitu. Kalau dari pendidikan Sendra Tasik ini apakah mahasiswa yang ingin mendaftar ya Ibu harus memiliki bakat terpendam atau mungkin bakat sendiri dalam bidang seni tari misalnya? Iya. Nah, tentunya iya. Jadi mungkin kalau Mbak Farah sendiri ketika di SMA punya kemampuan public speaking yang bagus, nah makanya masuk di komunikasi. Aduh, gitu ya. Begitu nggak ya? Kemudian kalau di kami juga begitu. Jadi meskipun sekecil apapun passion yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki, misalkan dalam bidang seni tari, bermusik, apakah itu hanya bermain gitar, cerang-cerang, atau vokal yang dia miliki, atau kemampuan memainkan alat musik yang lain, atau mungkin bermain pantomim atau baca puisi, pernah juara, itu mesti ada. Kan ketika masuk ada tes keterampilan. Nah itulah di sana kita mencari bibit-bibit unggul yang memang sesuai dengan karakteristik prodi. Berarti memang paling tidak mereka sudah memiliki dasar gitu ya Bu yang udah dikuasain. Kalau kita berbicara mengenai calon mahasiswa, mungkin kalau SMK sudah jelas ya Ibu yang ingin mendaftar ke pendidikan Sendra Tasik sudah memiliki
bakat atau mungkin sudah mampu melakukannya. Tapi kalau misalnya dari SMA mungkin perlu dipertanyakan. Nah, pertanyaannya Ibu, apakah kuota yang diterima oleh pendidikan seni Tasik sama rata antara SMK SMA atau seperti apa? Ya. Secara khusus di tiap-tiap jalur itu kan berbeda, Mbak. Seperti senam PTN itu kan di masing-masing sekolah itu kan maksimal misalkan 3 siswa yang bisa diterima, itu kan di ranking. Kemudian di SNMPTN juga ada aturan bagaimana akreditasi sekolah. Nanti kalau A itu sekian anak bisa diterima. Kemudian nilai rapotnya bagaimana. Itu kan banyak komponen yang harus dipenuhi di sana. Kalau SBMPTN kan ada tes teori dan praktek. Yang praktek itu akhir-akhir ini kita pakai sistem yang portofolio. Begitu juga untuk SPMP atau mandiri. Nah, gitu. Ibu tadi mengenai masuk mahasiswa yang masuk ke Prodi Pendidikan Seni Tasik. Kalau kita berbicara mengenai pendidikan Seni Tasik ini kan sangat luas sekali ya Ibu. Kira-kira di prodi ini apa saja Ibu yang bisa dipelajari atau mungkin yang diajarkan kepada teman-teman mahasiswa? Ya, kami memberikan mata kuliah yang jelas ada teori dan praktek. Nah, sesuai dengan karakteristik 60% kami ada di praktek. Nah, tentunya untuk prodi pendidikan seni Tasik ada unsur drama, tari, dan musik. Itu sudah kita pilah-pilah, kemudian sekian mata kuliah harus dikuasai, kemudian seperti mahasiswa dari prodi lain harus ada megang atau menguasai mata kuliah kependidikan, bahasa Inggris, KKN, dan lain-lain. Seperti itu. Yang lainnya dasar ya Ibu, tapi tetap ada praktek dari pendidikan seni Tasik sendiri. Tetap. Kira-kira pada semester berapa Ibu teman-teman mahasiswa ini akhirnya bisa melakukan praktek? Atau mungkin setiap semester ada yang dipraktekkan, ada mata kuliah praktek dari pendidikan seni Tasik sendiri? Iya, memang ada. Jadi tiap-tiap kurikulum itu berbeda. Kurikulum antara kurikulum Merdeka Belajar yang baru dengan kurikulum yang sebelumnya itu berbeda. Kalau yang sebelumnya itu ada peminatan drama, tari, musik begitu. Jadi yang drama ini 50 SKS mata kuliah yang bernasab drama. Jadi ada keaktoran, ada kemudian pantomim, ada teori-teori yang perlu mereka pelajari. Begitu juga tari, itu karena kita di Jawa Timur menjadi keunggulan kita juga. Tari Jawa Timur itu ada etnis Mataraman, kemudian Madura, Banyuwangi, Malang. Nah, itu juga kita pelajari di yang mengambil minat konsentrasi tari. Begitu juga musik. Nah, musik itu macam-macam. Ada instrumen, berbagai macam instrumen, kayak piano. Itu nanti sesuai dengan peminatan mereka. Jadi masuk mayor mana yang diinginkan begitu. Intinya kami memberikan tetap ada teori dan praktek. Apakah ketika misalnya memilih musik Ibu, semua musik akhirnya bisa dikuasain atau tetap hanya memilih beberapa musik di dalam peminatan musik tadi Ibu? Tentunya ada satu yang harus dikuasai, artinya mayor itu nanti kan menentukan tugas akhir mereka. Kemudian komposisi yang mereka sajikan itu misalkan mengambil vokal, nanti bentuknya paduan suara seperti itu. Ada yang mengambil gesek, bisa bentuknya orkestra dan lain-lain. Tentu paling tidak mereka ada dasar di masing-masing instrumen. Kemudian ada lanjutannya. Jadi untuk untuk penguasaan lebih detail begitu. Begitu juga dengan seni tari, etnis tadi ya. Betul. Jadi di seni tari juga ada koreografi murni, koreografi pendidikan. Kalau pendidikan kan untuk konsumsi anak di TK, kemudian SD, SMP itu kan beda-beda Mbak tariannya. Kemudian yang umum juga ada koreografi lingkungan gitu. Seperti itu. Ibu kalau di luar dari seni Tasik sendiri adakah ilmu yang dipelajari melalui pendidikan seni Tasik Ibu? Ya, memang benar. Jadi ada. Jadi di samping di perkuliahan kami juga membekali skill mahasiswa itu pada KKM yang ada di Seni Tasik. Nah, KKM itu ada yang bergabung dengan UKM. Artinya kalau KKM itu di bawah jurusan Seni Tasik. Itu sekarang ada 12 macam. Ada misalkan keroncong. Jadi KKM itu komunitas kegiatan mahasiswa. Kalau di SMA itu namanya ekstra. Nah, itu. Jadi kami banyak itu pilihan-pilihan mahasiswa bisa mengambil
keroncong, paduan suara, piano, teater sendera tasik, ada teater tradisi, tari ya. Tari itu ada KKM, ada UKM, UKT. Nah, itu untuk kegiatan tari yang tadi kita sempat lihat dari Mas Randy. Nah, kemudian ada juga keroncong, nah gitu, tiup, nah, ada gitar juga gitu, mempunyai nama sendiri-sendiri. Berarti KKM ini sebagai penunjang ya Ibu, Betul. teman-teman bisa berlatih di luar mata perkuliahan ya Ibu. Betul. Oke, baik Ibu, selain kita akan membahas lebih banyak lagi tentang pendidikan seni tasik, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Prodi. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi kembali dibincang Unesa Bisa Profil Prodi, masih dengan Ibu Dr. Ani Juwariah ya Ibu. Ibu, kita akan membahas lebih banyak lagi tentang pendidikan seni tasik. Mungkin Ibu bisa memberikan contoh penerapan ilmu di dunia kerja kalau setelah lulus dari pendidikan seni tasik ini Ibu. Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Harus bisa Ibu, pasti bisa Ibu. Lulusan sendera tasik tentu sesuai dengan profil prodi, itu yang utama adalah menjadi guru. Guru di sini adalah guru seni budaya, terutama ada seni pertunjukan, ada tari, musik, dan drama. Nah, tentunya itu. Di dalam dunia kerja tentu aplikasinya sebagai guru tari atau guru musik, mereka harus mampu menjadi guru yang baik dari segi teori maupun praktek. Artinya di dalam pembelajaran mereka mampu menyiapkan RPP yang baik, kemudian termasuk sampai pelaksanaannya, kemudian sampai evaluasinya. Nah, di samping itu selain profil prodi sebagai guru, profil yang lain lulusan kami juga bisa menjadi wirausaha, terutama misalkan membuka sanggar tari, membuka les privat musik. Nah, kemudian juga teater, itu sekarang mereka di masyarakat kenyataannya seperti itu. Jadi memang mampu untuk berdikari mengembangkan ilmu yang kami berikan di bangku kuliah. Berarti sudah dipelajarin ilmu kewirausahaan ya Ibu? Ada, dalam itu kuliah. kan mata kuliah wajib. Kebetulan saya juga salah satu pengampu di sana. Berarti ada ilmu kewirausahaan yang mungkin nanti akan berguna ya Ibu di masa mendatang, seperti dengan membuka sanggar tari ya Ibu. Selain itu kita akan beralih ke dosen dan tenaga pendidik yang ada di Prodi Pendidikan Seni Tasik. Ada berapa jumlahnya Ibu? Ya, dosen kami ada 26, itu ada dosen drama 4 orang, kemudian tari ada 17, dan musik ada 9 orang. Nah, teman musik
selain mengajar di prodi pendidikan juga mengajar di prodi seni musik tentunya. Dan kualifikasi mereka yang kami miliki ada 8 dosen yang sudah doktor. Ini lagi siap-siap untuk mengurus, mudah-mudahan ada yang profesor segera. Amin. Karena prodi S3 Pendidikan Seni Budaya sudah ditunggu-tunggu banyak guru, banyak teman-teman juga di UNESA. Ayo Bu Ani segera S3-nya diusulkan. Artinya harus ada profesor seni dulu supaya kami bisa mengusulkan itu. Karena pernah kami usulkan beberapa tahun yang lalu ditolak pusat karena belum ada profesornya. Betul. Kami masih mengambil dari teman-teman dari bahasa Indonesia itu. Kira-kira kita berbicara mengenai prodi lagi ya Ibu. Okay. Prodi ini berada di mana? Mungkin teman-teman yang menonton belum tentu menjadi mahasiswa UNESA, bahkan mungkin menjadi calon mahasiswa UNESA yang masih bingung di mana letak program studi dari pendidikan seni tasik sendiri. Maksudnya informasi tentang itu? Iya. Kami mempunyai web. Jadi informasi tentang bagaimana pendaftaran di samping dari informasi si penmarunya UNESA untuk pendaftaran mahasiswa UNESA, kami juga ada web Sendera Tasik ya di sendratasik.fbs.unesa.ac.id. Itu tadi websitenya. Sekarang kita mau melihat nampak gedungnya dari program studi pendidikan Sendera Tasik di mana sebenarnya Ibu? Iya. Kalau kami alhamdulillah kemarin kan ada usulan mau ada fakultas baru, tapi belum jadi. Insya Allah ya Ibu. Insya Allah mudah-mudahan tahun ke depan kita memang bisa bukan bahasa dan seni lagi, ada seni di sana berdiri sendiri fakultas seni supaya pengembangan bisa kami lakukan lebih spesifik lagi. Jadi kami ada di T14, kemudian ada T11 dan Gedung Pertunjukan Sawung-Galing. 3 gedung itu yang biasa kami tempati untuk aktivitas kegiatan mahasiswa maupun perkuliahan dan yang lain. Berapa jumlah ruang kuliah dan juga prakteknya Ibu? Kalau di T14 itu ada di lantai 3, kemudian lantai 4 itu di lantai 4 itu ada ruang aula yang bisa kita gunakan untuk ujian-ujian seni pertunjukan, baik tari, musik maupun teater. Kemudian di T11 itu ada 2 lantai, lantai 1 dan 2 untuk kuliah. Juga di lantai 3 ada beberapa ruang kuliah, juga hall yang bisa dipakai untuk pertunjukan. Kemudian kalau di Gedung Pertunjukan Sawung-Galing itu ada stage yang bagus, kemudian audiennya itu sekitar menampung 500 penonton. Ya. Selain yang disebutkan oleh Ibu Ani tadi, apa saja fasilitas yang mungkin sudah disediakan oleh UNESA yang berkaitan dengan perkuliahan pendidikan Sendera Tasik Ibu? Ya. Selain di 3 gedung itu, mahasiswa kami biasanya juga latihan di Joglo. Mbak tahu kan di Joglo Fakultas Bahasa dan Seni itu biasa juga untuk latihan mereka di samping spot-spot lain yang sekarang sedang disediakan UNESA seperti di taman itu kan sangat memungkinkan juga kami latihan di sana. Bahkan untuk olah tubuh itu pernah mahasiswa kami di bawah dosen pengampunya untuk latihan di kolam renangnya UNESA. Langsung ya Ibu terjun. Untuk mengembangkan olah tubuh. Jadi kepenariannya itu tubuhnya memang diolah di bagaimana di kolam renang. Seperti kadang kalau di luar kota ada di pantai seperti itu. Kira-kira apa nanti fasilitas yang mungkin akan ditingkatkan atau mungkin akan dibuat oleh UNESA sendiri Bu di pendidikan Sendera Tasik sendiri? Ya, harapan kami ada fasilitas itu panggung terbuka. Nah, sehingga bukan hanya kami yang bisa menggunakan, tapi prodi-prodi lain bisa juga memanfaatkan fasilitas panggung terbuka. Jadi di luar kita bisa menikmati tidak hanya di dalam ruangan. Sebenarnya seperti di rektorat ini halaman ini kan juga bisa menjadi panggung terbuka. Betul, ya. Itu juga bisa kita manfaatkan untuk ruang-ruang berkesenian kita. Kita berbicara mengenai fasilitas ini kan berarti yang akan menunjang perkuliahan, yang akan juga menunjang prestasi. Betul. Kira-kira sudah berapa banyak Ibu prestasi yang sudah diterbitkan, diraih oleh teman-teman mahasiswa maupun dosen pendidik di Prodi Pendidikan Sendera Tasik? Iya. Kalau untuk dosen, terus terang prestasinya itu bisa kita lihat di capaiannya perolehan dana-dana hibah di DRPM, Dikti,
Itu hampir tiap tahun dosen kami secara berkelompok mengusulkan proposal yang itu bisa didanai. Alhamdulillah bisa didanai. Kemudian juga di tingkat UNESA ada dana PNBP. Nah, itu memang kami siapkan, diskusikan skemnya apa saja yang ada, kemudian siapa yang berpeluang di sana, bagaimana meraihnya dan seterusnya. Kemudian kalau mahasiswa, kami sudah tingkat internasional 2 tahun ini 18 dan 2019 paduan suara kita Pramawisesa itu menjuarai tingkat nasional, jadi internasional choir festival di Bali itu mendapatkan nilai atau medali emas. Medali emas. Itu satu kelompok 40 mahasiswa. Jadi kalau 2 tahun sudah 80 mahasiswa. Itu membantu sekali target kinerja dekan, kemudian rektor, nah di sana sangat banyak. Berarti kita Pramawisesa. Pramawisesa ini menjadi suatu kebanggaan ya Bu dari program studi pendidikan seni tasik sendiri. Apakah mahasiswa yang mengikuti paduan suara ini melalui seleksi terlebih dahulu Ibu? Betul. Jadi mereka melakukan seleksi siapa-siapa mahasiswa yang mempunyai kemampuan terutama di vokal. Nah itu nanti kalau fales kan, nah ini ya. Jadi masalah nih. Ini bagian konsumsi aja. Ya, jadi memang ada seleksinya, saya tahu persis. Dan mereka setelah 2 tahun berturut-turut menjuarai tingkat internasional, tahun depan 2021 ini sudah disebar, publikasikan bagaimana mereka ingin menjadi tuan rumah untuk festival tingkat internasional. Mungkin karena teman-teman mahasiswa sudah mulai bosan menjadi pemenang, akhirnya memutuskan untuk menjadi tuan rumah dengan menyelenggarakan perlombaan internasional atau nasional Ibu? Internasional, paduan suara internasional juga. Yang kemarin ada di Bali, sekarang insya Allah tahun depan ada di UNESA. Kapan Ibu kira-kira? Itu sekitar bulan Maret kalau tidak salah. Sudah lama ininya disebarluaskan. Persiapannya sudah matang ya Ibu ya. Ya semoga teman-teman yang nonton juga bisa mempersiapkan dengan baik jika ingin mengikuti paduan suara di UNESA tahun depan insya Allah sekitar bulan Maret. Ibu selain berkuliah mungkin prodi ini memiliki kegiatan bentuk komunitas gitu Bu yang berkaitan dengan pendidikan seni tasik selain KKM tadi Ibu. Selain berkuliah di kampus, kami juga ada program kuliah di luar kelas. Jadi kami ada kelas-kelas yang mendatangi narasumber langsung. Itu beberapa kegiatan ada di Banyuwangi. Jadi mereka kelas itu dibawa ke Banyuwangi. Jadi langsung belajar ke narasumbernya. Itu sampai 4 hari begitu di sana ke beberapa narasumber. Kemudian mereka juga mengaplikasikan yang sudah dipelajari, mengadakan pementasan di sana. Mendatangkan masyarakat seperti itu. Banyuwangi, Madura, Malang, kemudian Trenggalek itu. Apakah pernah berkolaborasi juga dengan kampus-kampus lain? Mungkin kalau di Surabaya ada STKW gitu ya. Iya, pernah. Seperti pementasan di Bromo, Bromo Etnika itu kan melibatkan berbagai pihak. Kebetulan yang sebagai art direkturnya kan dari alumni kami. Itu mereka juga melibatkan teman-teman STKW dari UNESA dan beberapa sanggar di Jawa Timur. Bu, ini kalau kita berbicara mengenai kurikulum Merdeka Belajar ya Bu, mungkin tadi sudah sempat disinggung. Apakah ada perbedaan atau mungkin perubahan dari kurikulum sebelumnya dan sejauh mana persiapan Prodi Pendidikan Seni Tasik dalam kurikulum Merdeka Belajar? Ya, terima kasih. Untuk kurikulum baru tentunya kami menyesuaikan. Ya. Semua prodi saya pikir juga menyesuaikan. Beberapa FGD sudah dilakukan bersama WR1, kemudian WD1 dengan prodi-prodi yang lain. Dalam rangka mempersiapkan kurikulum Merdeka Belajar. Juga kami berdiskusi dengan asosiasi prodi. Ya, jadi Asosiasi Prodi Pendidikan Seni Tasik itu disingkat AP2 Seni. Kami melakukan beberapa FGD bagaimana yang pendidikan tari, yang pendidikan musik, yang seni tasik itu kurikulumnya kita diskusikan sebaiknya bagaimana, dan ini kan kesempatan lebih luas mahasiswa untuk belajar di luar prodinya. Nah, sehingga kita juga menyiapkan bagaimana di UNJ apa yang ditawarkan, kemudian kapan itu dikeluarkan. Nah, seperti kalau di UNESA kan semester 5 ya, kita membuka peluang belajar di prodi lain atau fakultas lain atau mungkin juga di perguruan tinggi yang lain, seperti itu. Apakah nanti kemudian akan menutup, maksudnya teman-teman menjadi lebih sedikit mempelajari tentang pendidikan seni tasik Ibu karena harus belajar di luar prodinya atau seperti apa?
Saya pikir justru ini yang menjadi kurikulum utuh dari prodi pendidikan seni tasik, karena selama ini kurikulum yang ada itu kan masih ada peminatan drama, peminatan tari, peminatan musik. Nah, kalau yang baru ini kan semua mahasiswa, katakanlah ada 100 mahasiswa, itu belajarnya sama. Yang mempelajari drama, mempelajari musik, semuanya bersama-sama. Apakah akan maksimal Ibu jika ingin fokus kepada satu seni, misalnya seni tari? Yang seperti kurikulum sebelumnya maksudnya. Kelihatannya juga bisa maksimal. Justru yang sekarang ini kan banyak mata kuliah yang merger, kemudian banyak yang dikurangi. Seperti tadi saya katakan, untuk semester yang sebelumnya, kurikulum sebelumnya, tari Jawa Timur itu bisa sampai 5. Nah, sekarang ini hanya 2 semester kalau tidak saja digabung. Misalkan Madura dengan Banyuwangi ada di 1 semester. Nah, seperti itu. Otomatis kan mengurangi itu. Gitu. Berarti sejauh ini prodi pendidikan seni tasik sudah siap ya Ibu dengan kurikulum Merdeka Belajar? Insya Allah kan sudah kita laksanakan semester ini. Ibu, kalau berkaitan dengan pandemi, kira-kira bagaimana menjalankan kurikulum Merdeka Belajar di tengah pandemi seperti ini Ibu? Terus terang itu tadi hambatan bagi kami sebagai prodi yang mayoritas pembelajarannya praktek. Itu kami sangat kesulitan, terutama untuk yang praktek. Misalkan katakanlah menari Mbak, tadi saya contohkan. Apalagi ini karawitan ya. Kawan itu karawitan dosennya, Bu boleh gak ini belajar di kampus? Kan gak bisa kita mempelajari alat musiknya langsung. Gak semua mahasiswa punya juga ya Bu ya? Gak ada yang punya, mungkin punya 1-2 anak ya, karena mungkin orang tuanya memiliki gitu ya. Tapi gimana lah, sementara kebijakan UNESA seperti ini, mudah-mudahan dengan Surabaya sudah berubah jadi oranye ya. Nah, amin. Ini bisa lah mahasiswa kami bisa belajar di kampus, karena sudah sangat rindu dengan kampus, dengan belajar langsung. Itu sangat ini, karena banyak dosen sudah mengeluh. Gimana Bu Ani, ini namanya tari Nusantara. Isinya itu tari Bali, kemudian tari Sumatera, yang satu tari Sunda. Ada 3 muatan di sana, 2 SKS, 15 kali pertemuan. Nah, itu loh, saya hanya dapat agem. Jadi agemnya Bali ini saya jadi kuasai itu. Itu 3 pertemuan itu baru bisa itu. Apalagi untuk 1 semester itu apa mungkin gitu loh. Kan ada proses bimbingan dengan video ya. Itu kan ya itulah, sinyal juga sangat mempengaruhi. Bapak Ibu, kita nggak bisa gabung, sinyal saya jelek. Nah itu beberapa kali lah. Seberapa besar Ibu dampaknya sampai akhirnya teman-teman menjadi kesusahan untuk belajar? Ya itu, akhirnya kan standar kita turunkan. Gitu. Jadi misalkan tari yang biasanya pasangan 2 orang, itu jadi 1. Kita pilih tari yang tunggal. Maksudnya nggak perlu, kalau berpasangan kan malah susah. Berpasangan sama siapa? Katakanlah orang tua atau temannya yang dekat, itu kan juga nggak gampang ya. Jadi begitu, jadi standarnya ya memang agak kurang. Baik, Ibu, kita akan bahas lagi tentang pendidikan seni tasik. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang UNESA Bisa. Radio UNESA. Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi, hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi.
Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Masih dengan Ibu Ani. Ibu, kita akan membahas banyak lagi tentang Prodi Pendidikan Sastra Tasik. Tadi mungkin mahasiswa sudah, dosen dan tenaga pendidik juga sudah. Sekarang ingin saya tanyakan mengenai alumni Ibu, atau mungkin alumnus ya Ibu. Kira-kira alumnus dari Pendidikan Sastra Tasik ini sudah berkontribusi apa saja dengan UNESA ini Bu? Khususnya di Prodi Pendidikan Sastra Tasik. Ya, terima kasih. Untuk kontribusi alumni terus terang ketika pandemi belum ada ya. Jadi kita kan setiap tahun itu ada pementasan karya, ada konser-konser yang dilaksanakan baik di gedung sendiri yang di Cak Durasem, di Sawunggaling, gedung pertunjukan Sawunggaling maupun di Cak Durasem begitu ya. Itu tentu mereka alumni itu dilibatkan. Ya, jadi misalkan kalau konser itu ada yang pegang alat musik gesek apa itu, beberapa alumni masih tetap dilibatkan di sana. Begitu juga untuk karya-karya tari itu mereka terlibat sebagai peraga, bisa juga sebagai yang kontribusi di iringannya begitu. Dan beberapa kegiatan di Jawa Timur yang melibatkan mereka, misalkan festival tari pelajar, festival tari karya tari Jawa Timur, itu alumni-alumni seni tari banyak berperan di sana. Jadi ketika terjadi pementasan itu mereka saling ketemu loh, Mbak ini. Nah, jadi seperti reuni saja, baik pertunjukan di Jawa Timur maupun di Jakarta, misalkan di Taman Mini begitu. Loh Mbak angkatan berapa mana gitu. Jadi seperti reuni ya Ibu. Reuni lah gitu. Oh, aku angkatan 98. Iya gitu. Ketemu kan terus di-upload gitu, ketemu. Oh iya salam apa. Nah itu. Jadi masih sering lah gitu. Akhirnya saling kenal, semua makin kenal makin raket. Ibu, berarti bagaimana ini tips untuk menjaga komunikasi antara prodi baik dosen, mahasiswa dengan alumni Ibu? Kalau ini kan kita punya IKA ya, IKA Sastra Tasik. Kebetulan 1 bulan yang lalu kita mengadakan webinar. Jadi untuk 2 bulan ini kita mengadakan webinar series di jurusan Sastra Tasik. Itu yang pertama kita temanya alumni Sastra Tasik berkarya. Nah, kita mengundang narasumber dari alumni yang berprestasi. Kemudian kita ada grup-grup alumni ya. Itu kita fasilitasi, kita komunikasikan sehingga di sana ada dialog-dialog. Jadi kebetulan waktu itu ada alumni seni tari yang saya bilang tahun 80-an tuh ikut. Nah, seperti itu ya. Itu sangat komunikatif dan ada pengurus baru untuk IKA Sastra Tasik. Mudah-mudahan 3 bulan sekali kita bisa untuk khusus alumni lah. Ada acara seperti itu, jadi dari alumni untuk mahasiswa dan alumni. Sekalian untuk silaturahmi. Betul. Dan Ibu Ani ini kan menjadi salah satu alumni juga. Betul. Ya Ibu. Akhirnya bertemu dengan teman-teman lagi. Bagaimana Ibu rasanya bertemu dengan teman-teman yang sudah lama tidak berjumpa, akhirnya ketemu lagi di kegiatan yang sama? Ya, tentunya senang sekali dan mereka biasanya terus kaget loh. Ini yang dulu ya, yang dulu kecil sekarang juga mengecil, nah, seperti itu. Nah, sekarang Cucu jadi ketua jurusannya, wah gini. Nah terus mereka harapannya ini itu ya gitu. Jadi seperti ya muda lagi lah gitu. Saling sharing juga ya Ibu, mungkin bisa diterapkan di prodi kemudian. Baik, itu tadi cerita tentang alumni. Kira-kira mungkin sebelum kita menutup, kita akan berbicara mengenai kerjasama yang mungkin tadi sudah disinggung selain dari STKW. Mungkin apakah UNESA pernah mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak luar yang lain Ibu? Iya, tentu pernah. Jadi kita itu kan ada aktivitas yang ditampung dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Ya, kita juga mengajar, kemudian melakukan penelitian, juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, di dalam penelitian dan pengabdian masyarakat inilah kita sangat difasilitasi memungkinkan banyak kerjasama dengan masyarakat di luar, misalkan MGMP, kemudian penelitian kita juga bisa ke daerah mana dengan dinas kebudayaan, kemudian dinas pendidikan, seniman dan lain-lain. Jadi sangat banyak variasi kerjasamanya di luar. Juga kepada alumni sanggar-sanggar, tahun kemarin kita ada kegiatan Remomuri, nah itu 27 sanggar dan lembaga ikut terlibat di dalamnya. Begitu. Baik Ibu, selanjutnya kalau kita tahu
universitas atau mungkin kampus-kampus yang memiliki jurusan atau mungkin prodi pendidikan seni tasik itu juga tidak hanya UNESA. Ya. Kira-kira apa keunikan atau mungkin keunggulan, kelebihan dari pendidikan seni tasik di UNESA dibandingkan dengan perguruan tinggi lain, Ibu? Ya. Kebetulan kami di Asosiasi Prodi yang tadi saya sampaikan, AP2 Seni, Asosiasi Prodi Pendidikan Sendera Tasik seluruh Indonesia. Nah, itu kan anggotanya prodi-prodi pendidikan yang ada di Indonesia, yang ada prodi atau jurusan tari, jurusan musik, prodi sendera tasik, prodi seni pertunjukan dan lain-lain. Nah, itu masing-masing mempunyai keunggulan. Dan di kegiatan Merdeka Belajar ini kita melakukan FGD yang kita mengusulkan atau menyerahkan untuk kita diskusikan keunggulan masing-masing. Jadi kalau prodi kami kemarin mengusulkan mata kuliah tari etnis Madura dan Banyuwangi. Itu kan menarik bagi misalkan yang di UNJ, ada yang di Sumatera, itu mungkin kita ingin belajar di sini seperti itu. Kalau yang teater kebetulan juga untuk prodi-prodi yang lain belum banyak yang ada teaternya. Jadi kami juga menawarkan bagaimana mata kuliah teater untuk mereka. Begitu. Baik, Ibu, terakhir mungkin yang bisa sebelum menutup ya Ibu, adakah yang ingin disampaikan kepada rekan UNESA, baik dosen, tenaga pendidik maupun mahasiswa, Ibu? Monggo, silahkan. Ya, untuk para mahasiswa tetap semangat di masa pandemi ini. Anda tidak sendiri, Anda bersama kami, bersama yang lain. Tentunya beberapa kekurangan itu akan menjadi hikmah bagi kita semua. Bagaimana kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan baik, tetap sehat, menjaga protokol kesehatan dan lain-lain. Juga kepada para dosen, mari kita tetap semangat untuk menjalankan amanah yang dibebankan kepada kita. Amin, amin. Baik, Ibu Ani Juwariah, terima kasih Bu Dr. Ani sudah hadir di sini. Kita berbincang mengenai pendidikan sendera tasik. Semoga pandemi segera berakhir sehingga bisa bertemu dengan mahasiswa lagi, bisa berlatih lagi dan bisa menampilkan pertunjukan ya Ibu. Terima kasih banyak. Itu tadi perbincangan saya dengan Dr. Ani Juwariah MSI. Sampai jumpa di Bincang UNESA Bisa selanjutnya, Profil Prodi.